perhatikan kembali ke sumbernya yang benar memang di beberapa kitab hadis saya perhatikan memang yang berada di Ibnu Umar bukan Ibnu Umar. Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu sholat zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan adalah bayangan seseorang sama dengan panjangnya selagi belum datang cahaya kekuning-kuningan, cahaya matahari yang telah berwarna kuning. Adapun waktu asar ya selagi matahari belum menguning, dan waktu salat maghrib selagi belum hilang kemerah-merahan, dan waktu salat isya sampai tengah malam, sampai pertengahan malam. Dan adapun salat subuh dari terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 612. Ini hadis juga penjelasan tentang waktu salat oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis merinci berdasarkan ayat dan hadis tadi. Maka salat zuhur ya itu mulai dari tergelincirnya matahari. Jadi maksudnya adalah ketika matahari telah bergeser dari tengahnya, dari pusatnya. Jadi kalau dikatakan matahari berada di pusatnya, itu kalau kita berdiri gak ada bayangan. Itu gak ada bayangan. Kalau usah kita lah, benda aja ditaruh di bawah sinar matahari, dan tidak ada bayangannya, itu berarti posisi matahari sedang berada di tengah. Paham? Nah, untuk sholat zuhur ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, dia telah mulai tergelincir ke arah barat, itulah berarti mulai waktu sholat zuhur. Sehingga bukan waktu sholat zuhur kalau pas matahari tepat di kepala. Dan kata menulis, bentangan waktunya sampai bayangan sesuatu sama dengan aslinya, panjangnya. Itu waktu berakhirnya sholat zuhur. Kemudian di sini kata penulis dianjurkan untuk menyegerakan di awal waktunya, kecuali apabila cuaca sangat panas sehingga dianjurkan untuk mengakhirkannya hingga dingin. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sangat panas cuaca, dinginkan sholat kalian. Maksudnya tunda. Karena cuaca atau udara yang sangat panas itu merupakan pusat tiupan neraka jahanam. Jadi untuk sholat zuhur mulainya kapan tadi? Tergelincir matahari sampai bayangan sama dengan bendanya. Kemudian catatan tadi apa? Dianjurkan di awal waktu, kecuali cuaca yang sangat panas. Nah, di sini saya tambahkan catatan. Apakah catatan itu bahwa mengakhirkan sholat untuk zuhur dan selainnya, mengakhirkan sholat itu haknya imam di suatu masjid jami'. Haknya imam yang menentukan imam rawatib yang ada di suatu masjid jami'. Bukan setiap individu ya seenaknya aja, tidak setiap orang, apalagi yang sholat di rumah. Paham ini? Paham gak ini? Tadi kan dianjurkan untuk menyegerakannya kecuali cuaca yang sangat panas, dianjurkan untuk menundanya sampai agak dingin cuaca. Ini sabda Nabi terkait dengan hal ini khusus haknya siapa? Imam rawatib. Itu pun imam rawatib, imam yang diakui di sebuah tempat di masjid jami' yang kaum muslimin memang memaklumi itu, dia imam di situ. Bukan setiap individu. Bisa dimahami? Apalagi yang sholat sendirian di rumah, melihat cuaca panas, nanti aja deh, air tidur. Kebablasan. Bisa dimahami, ha? Ya, ini diterangkan oleh para ulama, ya, sebab penentuan mengakhirkan waktu sholat karena ada alasan tertentu ini
maslahatan ahlul masjid fi waqtil iqamah. Ya, memperhatikan kemaslahatan bagi kaum muslimin yang ingin datang ke masjid apabila salat ditegakkan. Ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata ya tentang salat Isya, nanti akan ada pembahasannya, yang dianjurkan untuk mengakhirkannya idza lam yasyukku 'alal jamaah, apabila tidak memberatkan jamaah kaum muslimin. Jadi pertimbangannya itu. Ya. Para ulama menasihatkan dalam hal ini mempertimbangkan keadaan masyarakat sekitar, khususnya yang teranggap sebagai jamaah bagi masjid tersebut. Ya. Jadi tidak seenaknya saja ya, menentukan dah kita akhirkan aja sholatnya. Ya. Anda siapa dan di mana tempatnya? Bisa dipahami, Ikhwan? Ya, ini haknya imam. Kemudian kata penulis, dan sholat asar dimulai waktunya setelah berakhirnya waktu zuhur. Nah, taib ikhwan, sebelum lanjut, semua sholat yang 5 waktu, hanya sholat subuh saja yang waktunya bersendirian. Untuk 4 sholat yang lain, ini dianggap, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, itu waktunya musyarakah, bersambung. Ya, langsung. Ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, ini bersambung. Kecuali subuh. Subuh tidak terkait dengan waktu sebelumnya dan juga tidak terkait setelahnya. Dia terpisah jauh. Ya, nanti kita akan rincikan. Makanya ada batasan-batasan waktu dan juga ada nanti salat, waktu salat disebut dengan daruri dan ikhtiyari. Salat asar mulai dari selesainya waktu salat zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan aslinya, dan berakhir ketika terbenamnya matahari. Ya. Ketika matahari ya inda akhil asfarar, ya ketika matahari mulai menghilang kekuning-kuningannya. Ya. Dan untuk sholat asar ini kata penulis dianjurkan untuk menyegerakannya di awal waktu. Dan sholat asar inilah yang disebut dengan sholat wusta yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini ikhwan menunjukkan betapa besarnya nilai sholat asar. Sebab perhatikan Allah berfirman, jagalah sholat-sholat itu. Dan sholat wusta disebut secara sendiri. Ya. Kalau seandainya Allah enggak menyebut sholat wusta, maka sudah tercakup dalam kalimat sebelumnya. Tapi ketika Allah menyebut secara tersendiri, ini menunjukkan akan penekanan makna. Dan sholat wusta adalah sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Apa arti sholat wusta? Wusta apa artinya? Pertengahan. Ya. Wusta itu artinya pertengahan. Dan sholat asar adalah sholat pertengahan. Karena dia terletak di 2 sholat. Antara sholat subuh dan zuhur, maghrib dan asar. Maghrib dan asar. Karena perhitungan sholat itu dianggap yang pertama kali adalah subuh. Subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. 5 sholat. Tengahnya apa? Asar. Ya, maka sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh ketundukan. Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kembali saya tambahkan karena di sini penulis hafizahumullah taala menyebutkan disunahkan atau dianjurkan untuk menyegerakan salat asar di awal waktu. Ya. Di sini ada sebuah pembahasan tentang waktu salat. Bahwa dari 5 salat hanya salat asar dan isya, memiliki 2 waktu yang disebut dengan pertama waktu ikhtiyari, yang kedua waktu ad-daruri. Pertama waktu ikhtiyari, yang kedua waktu ad-daruri. Ya.
Untuk asar misalnya, nanti Isya kita akan bahas di tempatnya. Untuk asar misalnya, ya, waktu ikhtiarinya adalah, ya, ikhtiar ini kalau mau diterjemah waktu pilihan namanya. Kalau waktu doruri itu kalau diterjemah waktu darurat. Itu hanya untuk 2 salat. Salat apa aja? Asar dan Isya. Untuk salat asar ikhtiarinya adalah ketika awal waktu sampai matahari belum. Sampai matahari mulai hilang kekuning-kuningannya. Ya, putihnya mulai menghilang. Ya, atau kekuning-kuningannya mulai menghilang. Ikhwan, perhatikan dulu sejenak, cermati bahwa dalam masalah ini untuk asar dan isya, kenapa ada 2 pembagian waktu ikhtiari dan doruri? Karena memang ada hadis. Ada hadis yang menunjukkan bentang waktu untuk asar misalnya dari selesainya zuhur sampai terbenamnya matahari. Ada pembahasan, ada hadis yang menunjukkan nggak bolehnya sholat ketika matahari terbenam. Nah, ini kan ada hadis yang menunjukkan makna seakan-akan menetapkan, ada juga hadis yang bermakna seakan-akan melarang. Maka dikumpulkan oleh para ulama, dikompromikan. Berarti ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Ya, pembolehannya itu ya ketika ada darurat, ketika ada uzur, ya, dan tidak bolehnya di waktu doruri kalau tidak ada alasan. Sebab ada larangan. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, antum kalau mau menelaah akan ada hadis larangan salat ketika matahari terbenam, menyerupai Majusi, ya. Dan di saat itu syaitan sedang menampakkan tanduknya. Maka tidak boleh kita sujud di waktu itu. Ada larangan. Tapi ada juga hadis seperti tadi kita bahas, hadisnya menunjukkan bahwa Nabi terangkan waktu salat asar itu sampai terbenamnya matahari. Bisa dipahami nih, ikhwan? Jadi oleh karena itulah para ulama menyimpulkan untuk salat asar ada 2. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri namanya. Ya, kalau waktu ikhtiari adalah waktu pilihan dari awal waktunya sampai kekuningan matahari, warna kuningnya matahari belum hilang. Adapun waktu dorurinya berlaku ya setelah itu sampai sebelum terbenamnya matahari, menjelang terbenamnya matahari, sedikit memang. Ini berlaku bagi orang yang memiliki uzur, termasuk wanita yang selesai haid misalnya. Dapat waktu ini maka dia wajib sholat asar. Ya, dan dia berarti dapat waktu doruri namanya. Ya, atau orang yang tertidur baru bangun kemudian pingsan baru sadar dan seterusnya dari orang-orang yang ada uzur. Ya. Dan inilah yang diinginkan dengan adanya waktu doruri. Kalau bagi mereka yang berada dalam kondisi normal, tidak ada uzur, ya, maka waktunya mereka untuk salat asar adalah ikhtiari. Waktu ikhtiari dan tidak boleh mengerjakannya di waktu doruri, ya, kecuali ada uzur. Kita yang sedang safar misalnya, sulit untuk singgah atau ada beberapa uzur lah, ya, maka ambillah salat di waktu doruri. Baik. Kemudian kata penulis setelah itu dan Nabi SAW telah memerintahkan untuk menjaganya. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan pentingnya salat asar. Beliau bersabda, "Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Wa qala aidan, "Man taraka salatal asri faqad habita amalu." Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang ketinggalan atau tidak mengerjakan salat asar, maka seakan-akan kehilangan keluarga dan harta bendanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dan juga beliau bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugur amalannya. Ya, ini penulis menambahkan penjelasan tentang kedudukan salat asar, ikhwan. Ya, bukan hanya salat asar sebenarnya. Semua salat sih untuk salat wajib. Tapi ketika syariat menyebutkan dengan bentuk seperti ini, sekali lagi faedahnya adalah taukid, penekanan.
Sama dalam masalah haji. Nabi pernah bersabda, Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal dalam penunaiannya haji kan banyak. Ada jumroh, ya kan? Ada mabit dan seterusnya, ya. Tapi ketika Nabi katakan haji itu wukuf di Arafah, menunjukkan wukuf di Arafah sangat penting sekali dalam rangkaian ibadah haji. Ya. Maka ini diantara yang diinginkan dengan penyebutan seperti ini. Ketika Nabi katakan siapa yang meninggalkan sholat asar gugur amalannya, bukan berarti sholat yang lain kalau tinggalkan tidak mengapa. Enggak. Ya, semua sholat kalau tinggalkan itu bisa menyebabkan gugur amalannya, bahkan bisa menyebabkan kufur kepada Allah. Ya, tapi sholat asar lebih berat lagi. Ya, baik. Sini ada penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan tentang sabda Nabi ketika beliau bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh gugurlah amalannya. Para ulama ada dua pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi ini. Gugur amalannya. Apa maksudnya? Pendapat yang pertama, para ulama memahami sabda Nabi ini secara zahir. Sehingga mereka katakan bahwa orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, dia dianggap kufur karena amalannya dianggap sirna. Ya, berdasarkan sabda Nabi ini. Inilah pendapat di antara para ulama tersebut, Ishaq ibn Rahawai, dan juga dikuatkan oleh para ulama belakangan seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, berdasarkan hadis ini, ya, para ulama ada yang berdalil bahwa siapa yang meninggalkan salat asar, dia kafir dengannya. Sebab tidaklah ada suatu yang dapat menggugurkan amal kecuali dia nggak murtad pelakunya. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, ini para ulama yang menjelaskan makna kalimat ini. Yang pertama, yang mengatakan bahwa hadis tersebut maksudnya menyebabkan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ancaman, kata para ulama, ya, dalam hadis tersebut mengandung ancaman, ya, tapi tidak dipahami secara zahir. Tidak bisa dipahami secara zahir, tapi maksudnya adalah hadis tersebut atau kalimat tersebut diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan salat asar, yang meyakini boleh meninggalkan salat asar. Mereka yang memang sengaja meninggalkan salat asar. Ini yang pendapat yang kedua. Bahwa kalimat tersebut dituju kepada orang yang memang sengaja meninggalkan salat asar. Ya. Kalau yang pertama tadi mutlak, apapun alasannya sudah kafir dia. Bisa dipahami? Kalau pendapat yang kedua ini, mereka katakan, para ulama yang menguatkan pendapat kedua ini, bahwa hadis tersebut dituju kepada orang yang memang sengaja meninggalkan salat asar, maka gugur amalannya. Ya. Imam Al-Mihlab rahimahullah berkata, untuk hadis tersebut kata beliau maknanya adalah bahwa siapa yang menyia-nyiakannya dan menganggap remeh keutamaan waktunya, padahal dia mampu melaksanakannya, maka gugur amalannya dalam sholat tersebut secara khusus untuk sholat itu saja. Ya, bahwa dia tidak mendapatkan pahala orang yang sholat pada waktunya dan dia tidak memiliki amal yang diangkat oleh para malaikat untuk hari tersebut. Yang jelas ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, silang pendapatnya para ulama sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya bagi yang meninggalkan salat asar. Jangan pernah menganggap remeh salat asar. Baik, pindah ke salat maghrib. Kata penulis, adapun salat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya asyafaq. Ya, asyafaq. Ya. Senja kemerah-merahan. Ya, senja di langit yang berwarna merah-merah. Kalau sudah hilang, berarti sudah habis waktu salat maghrib. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kata beliau, waktu salatil maghrib malam yaghib syafaq. Waktu salat maghrib adalah selama belum hilang cahaya kemerah-merahan, syafaq di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di bawah mungkin ada catatan kaki, ya, tentang apa makna syafaq. Kata penulis, asyafaq al-himra, kemerah-merahan
yang ada di arah barat ketika matahari terbenam. Ya. Dan itu terus sampai waktu Isya berakhirnya. Ya. Ya enggak, ikhwan? Pernah kalian perhatikan ini? Kalau bahasa Indonesia mungkin ini disebut dengan senja mungkin. Ya. Senja, ya. Baik. Dan kata penulis dianjurkan untuk menyegerakan pada awal waktunya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan hadisnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim, Nabi bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai terbitnya bintang. Nah, ini hadis yang dipegang oleh kebanyakan Syafi'iyah. Orang-orang yang bermadzhab Syafi'iyah, antum kalau sholat di sebuah tempat yang di situ madzhab Syafi'iyah, antum akan dapatkan ya kalau habis adzan maghrib langsung sholat, langsung qomat. Ini dia hadisnya mereka. Ya, bukan mereka nggak ada dalilnya, itu ada dalilnya. Ya, mereka ingin mengamalkan hadis ini bahwa untuk sholat maghrib jangan ditunda-tunda, langsung sholat. Padahal banyak hadis yang lain bahwa maksud Nabi jangan mengakhir maghrib, maksudnya jangan terlalu lama. Ya, bukan artinya tidak ada jeda sama sekali, sebab dalam riwayat yang lain Nabi pernah bersabda, likulli adzanin salatun. Di antara azan dan qomat ada salat. Bisa dipahami? Berarti ada jeda. Ya, nggak mungkin ya adanya salat kalau nggak ada waktu jeda, space antara azan dan qomat. Ya, yang jelas jangan terlalu lama. Ya, kalau dikompromikan semua riwayat, maka maknanya adalah jangan terlalu lama. Ya, kalau para ulama sebagian memberikan kadar sekira-kira orang bisa berwudu, selesai wudunya dan bisa salat 2 rakaat sunnah, itulah bentang waktu itu aja. Ya, mungkin kalau dimenitkan kurang lebih 5 atau 10 menit lah. Tidak lebih dari itu. Untuk maghrib pada intinya jangan terlalu lama. Jarak antara azan dengan qomat. Kecuali, kata menulis, malam Muzdalifah bagi orang yang sedang keadaan ihram untuk haji. Disunahkan bagi mereka maghribnya diakhirkan sampai ke waktu Isya agar bisa menunaikannya dengan jamak takhir bersama dengan Isya. Paham ikhwan? Ya, karena memang kan untuk musafir ada rukhsah untuk menjamak salat, apakah takdim atau takhir. Ya. Ya, maka kalau maghribnya di waktu Isya berarti jamak apa? Jamak apa ini? Takhir. Ya. Baik. Kemudian kata beliau itu salat maghrib. Amma salatul Isya, adapun salat Isya. Adapun salat Isya dimulai sejak hilangnya kemerah-merahan sampai tengah malam. Inilah salat Isya. Ya. Sampai tengah malam. Ya. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya saya singgung sedikit, untuk menentukan tengah malam itu selalu beda. Kalau mau dijamkan, dikonversikan ke jam, nggak bisa dipatok jam tertentu. Ya, sederhananya gini, kalau kita punya kemampuan melihat terbenamnya matahari, misalnya anggaplah jam 6, anggaplah jam 6. Matahari terbit jam 7, jam 5 misalnya. Antara 6 dan 5 bagi 2, itulah tengah malam. Bisa dipahami? Di waktu yang lain terbenamnya mungkin beda jamnya dan terbitnya juga beda jamnya, maka dilihat lagi bagi 2 itulah tengah malamnya. Kalau begitu beda-beda. Ya enggak? Ya, makanya ya nanti kita akan singgung, jangan berpatokan paten ya, dengan waktu sholat abadi. Ada kan? Waktu sholat abadi yang kalender itu ya. Jangan dijadikan paten sudah. Enggak. Bisa berubah-ubah waktu sholat itu. Nah, ini cara menentukan jam berapa waktu tengah malam itu. Kenapa kok kayak udah azan? Belum ya? Baik. Dan ini juga untuk Isya, ikhwan, ada waktu sholat dorurinya juga. Seperti asar tadi. Ya, nah, karena memang ikhwan di hadis disebutkan ya bahwa Nabi katakan akhirnya Isya adalah pertengahan malam, ya. Dan para ulama menjelaskan
setelah tengah malam sampai terbitnya waktu fajar shadiq, yaitu salat subuh, ini dorurinya. Bisa dipahami? Ini dorurinya. Ini waktu dorurinya untuk isya. Dan sekali lagi, adanya pembagian waktu ikhtiari dan waktu doruri hanya pada dorurinya sebenarnya yang paling penting untuk kita ketahui. Bahwa ini adalah waktu darurat bagi orang yang memiliki udzur tidak bisa sholat di waktu ikhtiari. Ya. Dan ini juga ya sebagai alasan untuk tidak bolehnya meninggalkan sholat kalau masih di waktu doruri. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ikhwan? Wanita haid misalnya, dia suci di jam 1 malam. Jangan beralasan, oh isya kan sudah habis, kan sampai tengah malam. Enggak, Anda masih mendapatkan waktu doruri namanya. Hah? Waktu ikhtiarinya habis, tapi Anda dapatkan waktu doruri, maka Anda sholat. Bisa dipahami? Inilah sebenarnya yang paling penting untuk diketahui, adanya pembagian waktu ikhtiari dan doruri. Ya, taib. Dan juga tidak boleh sholat di waktu doruri bagi yang tidak punya alasan. Tidak boleh. Kata para ulama, bisa sebagian ulama mengatakan tidak sahnya, yang jelas dia berdosa. Hah? Enggak sampai ke kufur ya, karena dia masih menunaikan sholat. Ya. Taib. Kata para ulama, ya, siapa yang mengakhirkan sholat dengan sengaja, ya, tanpa uzur syar'i, yu'tham, ya, li'annahu akharaha ila waqti darurah. Dia berdosa karena mengakhirkannya di waktu daruri. Taib. Kemudian kata beliau berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, waktu salat isya sampai tengah malam, dan dianjurkan sudah tadi ya, dianjurkan untuk mengakhirkannya sampai waktu ikhtiari malam takun. Nah ini digarisbawahi, selagi tidak masyaqqah, memberatkan. Kemudian dimakruhkan untuk tidur sebelumnya, dan hadis dan berbicara setelah isya tanpa ada kemaslahatan. Berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau katakan bahwa adalah Rasulullah SAW itu tidak suka tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Dan ingat ikhwan, ya, menunda atau mengakhirkan sholat haknya siapa tadi? Haknya imam. Imam ratib. Itu pun imam ratib, ya, bukan sembarangan imam. Kalau Anda bukan imam ratib juga nggak berhak. Ya. Apalagi kita masing-masing di rumah, lagi hujan misalnya, atau lagi ada prokes segala macam, lalu sholat di rumah, ditunda aja deh, kan sunnah. Enggak, bukan hak Anda itu. Bisa dipahami? Ya. Taib. Ini menimbang ke maslahatan bagi kaum muslimin. Ini ada penjelasan panjang lebar ya, dan untuk meringkas waktu enggak saya sebutkan penjelasan tersebut. Pada intinya itu, bukan hak setiap orang, sehingga seenaknya saja menunda-nunda salat. Dan waktu salat subuh ini yang terakhir adalah sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Dan untuk subuh disunnahkan untuk disegerakan pada awal waktunya selagi telah pasti fajar shadiq terbit. Ya, itu juga ya. Taib. Inilah kata penulis waktu-waktu salat yang telah disyariatkan untuk menunaikannya salat 5 waktu. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menentukan waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan menjaga penunaian salat pada waktunya dan tidak menunda-nundanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam bagi orang yang menunda salat dari waktunya, tentunya bagi yang tidak memiliki udzur. Dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat. Lihat di sini. Yang Allah sebut celaka orang yang salat, bukan celaka orang yang tidak salat. Tapi celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya ya melalaikannya, mengabaikannya. Termasuklah maknanya menunda-nunda sampai akhir waktu tanpa uzur. Ya, baik. Dan juga Allah berfirman, "Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kelak ada kaum setelah mereka yang menelantarkan salat dan lebih mengikuti syahwat, mereka kelak akan menjumpai ghayya. Ghayya ini dalam beberapa penafsiran disebutkan oleh sebagian sahabat adalah wadin bi jahannam, ya, lembah di neraka jahanam.
Waliyadzubillah. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa orang yang sengaja menunda-nunda sholat tanpa udzur, ya, ini diancam dengan azab yang sangat pedih. Lalu bagaimana orang yang sengaja meninggalkannya? Baik. Di sini kata penulis wal ghai, adab yang sangat pedih yang berlipat-lipat keburukannya di neraka jahanam, ya dan billah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Wa ada'us salawat fi awqatiha min ahabil a'mali ilallah. Kata penulis, menunaikan salat pada waktu-waktunya itu sangat dicintai oleh Allah dan yang paling utamanya dari amalan-amalan. Beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amal ahabbu ilallah? Ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, saya tambahkan beberapa catatan penting. Ya, untuk kita perhatikan bersama, ya, dan paling tidak di sini saya tambahkan 2 poin penting. Yang pertama, ikhwan, ya, tentunya ini setelah kita selesai pembahasan waktu sholat, ya, dan pembahasan waktu sholat yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar ini sangat ringkas dan memang, ya, cukuplah insya Allah untuk kita ketahui bersama secara untuk wawasan kita tentang waktu sholat. Sebab kalau memerinci itu panjang bahasannya. Ada hadis Jibril di sana di Sunan Abi Daud panjang sekali. Ya, di setiap waktu sholat itu ada rincian-rinciannya. Ya, tapi ini secara umum sudah cukup untuk wawasan kita, paling tidak mengetahui waktu-waktu sholat secara umum. Catatan yang pertama tentang masalah berpedoman kepada jam, kalender, dan sebagainya untuk menentukan waktu sholat. Ini catatan yang pertama. Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Falladhi yadhhar wal ilmu indallahi jawazu isti'mali taqawim al-hijriyah al-muntashira fil bilad wal istifada minha fi tahdidi awqati salawati al-khams. مع تأكيد على أن يقوم بإعداء هذه التقاويم والإشراف عليها علماء فلك موثوق بدينهم وعلمهم في هذا المجال. Boleh, ya, dan ilmu hanyalah milik Allah. Ini boleh menggunakan penentuan waktu dengan kalender hijriyah dan semisalnya yang tersebar di beberapa negeri dan mengambil manfaat darinya dalam menentukan waktu-waktu salat yang 5 waktu. Dengan tentunya ada upaya untuk memastikan penentuan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang berilmu, terpercaya baik agamanya dan ilmunya dalam masalah tersebut. Ya. Maka boleh. Ya, sebagaimana keterangan para ulama, jika sebatas perkiraan bukan paten. Ya, artinya jika suatu saat ternyata berbeda dengan keadaan realitanya, dalam hal ini matahari, karena memang penentuan waktu sholat itu sangat tergantung kepada matahari. Ternyata berbeda, maka tinggalkan jadwal-jadwal tersebut, kembalilah ke penentuan yang dilihat langsung dengan mata terhadap perkembangan matahari. Ya, jangan seperti penentuan masuk Ramadan dengan metode hisab. Ya. Ada penentuan masuknya dan keluarnya Ramadan dan metode hisab ini nggak bisa diutak-atik itu. Paten sudah itu. Iya tidak? Nah, ini nggak boleh. Begitu juga waktu sholat, nggak boleh apapun itu ya, termasuk aplikasi yang ada di handphone, di jam dan segala macam. Ini bukan paten. Suatu saat di antara kita melihat dengan ilmunya, oh ini nggak tepat. Matahari belum segini, bayangannya belum. Nah, ini berarti salah ini. Jangan diikuti. Ya, maka kembali ke penentuan hukum asal. Ya, sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Idza tamakkana al-insanu min al-awqati allati hiya wadhiha, mithl ghurub asy-syams wa mithl tulu' al-fajr wa mithl zawal asy-syams, ya, fil mahalat al-munasabah, idza tamakkana ay yanzura fil amr wa ay yahtatu bi hadha at-tayyib wa illa fa hiya taqribiyah." Kalau bisa, maka kata beliau lihat dengan nyata, ya, kapan terbenamnya matahari, terbitnya fajar, tergelincirnya matahari di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau mampu, ya,
Ini yang tentukan, ini yang bagus. Kalau nggak mampu, ya silakan gunakan semua alat-alat tersebut dalam untuk pendekatan, ya, untuk kira-kira. Ya. Dan ini ikhwan teranggap kemudahan ya. Ya. Apalagi di saat cuaca mendung, hujan dan seterusnya. Ya. Hampir semua kita ya nggak bisa melepaskan diri untuk menentukan waktu tanpa bantuan ini semua, iya kan? Dengan jam, dengan kebiasaan, pokoknya ini sudah nggak masalah, ya. Karena memang terhalangi, matahari nggak ada, mendung dan semisalnya, ya. Dan saya sendiri waktu kita di Yaman, Syekh Hafizahullah juga melihat jam. Beliau katakan jam seperti ini waktunya Isya, sebiasanya kata beliau. Maka berpatokan dengan jam, nggak masalah kalau memang sudah biasa, memang itu waktu yang untuk waktu sholat yang tepat. Dengan catatan, sekali lagi, kalau suatu saat ternyata penentuan waktu tersebut tidak sesuai dengan realita, apa yang kita ambil? Kembali kepada hukum asal. Ya, kembali ke matahari. Kata para ulama, coba bayangkan. Walau kallafa kullu insani ayandurok kulla yawmin fil ufuqi liyuhaddida ibtida'a waqtal fajri aw yata'ammal fi dhilli tulihi wa qasrihi liya'rifa waqtal dhuhri wal 'asr lakana fi dhalika mashaqqatun wa harajun wa huma manfiyani fi hadhihi syari'ah al mutahhara. Kalau seandainya setiap kita ya harus di setiap saat melihat waktu sholat, ya betul-betul melihat waktu fajar misalnya, memperhatikan kapan terbitnya fajar shadiq. Waktu zuhur memperhatikan bayangan panjangnya, pendeknya. Waktu asar demikian. Ini pasti menimbulkan masyaqqah, kesusahan. Gak mungkin. Dan ini dinafikan dalam syariat yang suci ini. Gak bisa. Itu pun ikhwan, memang penentuan waktu sholat ini bagi muadzin sebenarnya. Makanya muadzin itu disebut dalam riwayat, dalam hadis, ya, orang yang menjaga amanah, ya, kepercayaan, karena mereka lah yang menentukan ini. Dan kita di beberapa tempat, saya sendiri menjalani, kita muadzinnya itu dia buat dari semen, dia lingkari, kemudian dia tancapkan besi pendek. Nah, dia taruh di tempat terbuka, itu patokannya untuk menentukan waktu sholat. Bukan jam, bukan kalender. Dia semen dengan ember tuh, kemudian di tengah persisnya dia tancapkan besi. Nah, inilah jam apa namanya? Jam matahari. Ya. Dia taruh di tempat terbuka, dia lihat, dia patokannya itu. Wah, ini sudah zuhur, azan dia. Oh, ini asar, azan dia. Iya, bagus. Kalau mendung, nah, kalau mendung misalnya, repot kan? Apalagi di musim hujan seperti ini. Akan bisa itu nggak akan berguna. Tinggallah, ya sebagaimana Nabi SAW juga pernah memberikan jalan keluar. Faqdurulah kata Nabi, perkirakan. Maka alat-alat tadi, jam, HP, segala macam kita gunakan dengan niatan untuk memperkirakan. Jangan dilazimkan, ya, sehingga seakan-akan betul-betul patokan sudah. Nggak bisa. Kalau ada suatu saat antum lihat matahari terbenam, oh benar ini cocok, bagus. Ya, baik. Ini catatan yang pertama, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Catatan yang kedua dari pembahasan tentang waktu salat ini, agar kita selalu memperhatikan waktu salat. Agar kita selalu memperhatikan waktu salat. Itulah yang diinginkan pembahasan waktu-waktu salat. Ya, faedah pentingnya itu. Untuk apa kita tahu ilmu waktu-waktu salat kalau tidak memperhatikan waktu-waktu salat? Ya. Maka di antara faedahnya agar kita memperhatikan waktu salat dan tidak menunda-nunda keluar, apalagi sampai keluar dari waktunya. Karena pada asalnya ikhwan, yang diinginkan dengannya adalah agar kita menunaikan salat pada awal waktunya dan tidaklah menunda salat dari awal waktu kecuali ada alasan syar'i. Bisa dipahami? Ya. Rahmat dan kemudahan dari Allah. Allah menetapkan waktu salat itu bentang. Ada dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, bukan artinya bagi kita yang tidak memiliki udzur syar'i, akhirnya pilih aja waktu sampai ke ujung. Enggak, bukan itu. Ini rahmat Allah bagi mereka yang memiliki udzur. Ya, ada alasan syar'inya sehingga tidak bisa di awal waktu, alhamdulillah masih ada waktu. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Ini di antara faedah yang sangat penting dalam hal ini, ya.
Makanya para ulama salaf terdahulu ikhwan, salafus saleh, mereka betul-betul sangat memperhatikan penunaian salat di awal waktunya. Ya, Sufyan ibn Uyainah dalam sifatus safwa berkata, "Inna min tawqiris salati an ta'tiya qabla al-iqamah." Di antara bentuk pemuliaanmu terhadap salat adalah engkau hadir sebelum qomat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mengerjakan salat di awal waktunya. Ya. Agar kita jangan menyepelekan salat dari waktunya, dari awal waktunya. Ya. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, ini tegas sekali dari beliau. Ya, juga di kitab Sifatus Safwa, jilid ketiga halaman 88. Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bitakbiratil ula faghsil yadaika minhu. Kalau engkau melihat ada orang yang yatahawun itu bermalas-malasan, enggak inaya, enggak punya perhatian terhadap takbir pertamanya imam, maka faghsil yadaika, cuci kedua tanganmu darinya. Maksudnya apa? Enggak usah dipergauli. Ya, anggap dia kotoran. Paham ya kawan? Ini para ulama yang tidak memperhatian terhadap takbiratul ihramnya imam. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Hah? Maksudnya jangan jangan luput dari sholat berjamaah di awal waktu kalau bisa. Ya, tidak bermudah-mudahan. Baik, ini yang diinginkan nih kawan. Dua poin ini yang diinginkan, sebab kalau ingin membahas tentang masalah waktu sholat ini sangat panjang. Ini cuma 2 halaman dan cuma 1 pertemuan kita, alhamdulillah selesai. Sejatinya ini sangat panjang masanya tentang waktu sholat ini. Kita sendiri belajar dalam Sunan Abi Daud itu berapa kali pertemuan untuk membahas waktu-waktu sholat. Tapi Masya Allah dengan kitab ini kita sekali pertemuan, ya Insya Allah cukup. Ya. Sebab memang nyatanya ya kita nggak akan mempraktekkan apa yang dibahas ini di setiap saat, enggak. Kita lebih cenderung kepada menunggu azan masjid yang ada, atau melihat jam, atau menunggu aplikasi. Ya tidak? Itu nyatanya. Dan memang itu yang membantu. Dan kemudahan bagi kita semua. Ya. Dan sulit memang kalau kita ingin mengamalkan semua yang telah dibahas ini. Ya, para ulama juga mengetahui hal tersebut. Apalagi keadaan sekarang ini, yang kita berada di tengah kota, melihat matahari susah, dan seterusnya. Ya. Taib. Dan penentuan salat dengan kalender itu berlaku di Saudi Arabia, ya, itu yang menerbitkan Ummul Qura. Ya. Syekh Ahmad An-Najmi pernah diskusi dengan Syekh bin Baz rahimahullah dalam masalah ini. Syekh bin Baz rahimahullah mengingatkan dengan tegas, ikuti aja itu. Tapi memang kalau berubah dari kenyataan maka kembali ke hukum asal. Ya, kalau memang bisa melihat hal tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Demikian selesai pembahasan tentang waktu-waktu sholat, dan di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pembahasan inti tentang sholat. InsyaAllah ta'ala. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nggak usah sebut merek lah. Ya. Hmm. 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 Ya, memang beberapa ustadz kita juga membuktikan penentuan waktu untuk subuh secara khusus di sebagian tempat oleh beberapa ormas ini terlalu cepat, bahkan belum waktunya katanya. Dan di antara alasan yang ada katanya karena waktu subuh itu sempit, ya, sedikit, maka mereka segerakan itu. Ya, maka sebagian ustadz-ustadz kita dan saya sendiri pernah menjumpai hal ini, memang tambahkan waktunya untuk kita, ya, 10 menit atau 15 menit dari apa yang telah berkumandang di masyarakat.
Ya, kalau saya pribadi begini, Wallahu taala alam bisawab. Kalau kita punya bukti yang kuat, silakan. Silakan. Ya, apakah dengan karena ini masalahnya adalah harus melihat langsung dan kita punya bukti. Kita nggak boleh menyalahkan pihak tertentu tanpa ada bukti. Ya, ustaz-ustaz kita yang menyalahkan dan tidak membenarkan itu karena mereka melihat langsung. Dan itu sudah cukup menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah itu. Kalau kita jangan ikut-ikutan, intinya aja. Kalau kita hanya sebatas ikut-ikutan nggak boleh. Maka kalau kita nggak punya ilmunya, ikuti aja itu. Dosanya mereka yang nanggung. Al-itsmu 'alal mubashir. Kita nggak mampu masalahnya. Kalau kita mampu melihat, silakan. Dan itu yang kita pegang. Kalau kita nggak mampu, jangan. Sebab kalau kita menyalahkan tanpa ada hujah yang kuat, kita yang salah. Kita yang salah. Tapi kalau kita mengikuti yang salah karena ketidakmampuan kita, maka dosa mereka yang tanggung. Ya, bukan kita sengaja, kita nggak mampu masalahnya untuk menentukan mana yang tepat ini. Ya, itu masalahnya. Ya, dan juga muraat menjaga penunaian sholat berjamaah. Kalau kita berada di suatu masyarakat, nah sebagai ulama memberikan solusi memang. Kalau kejadiannya seperti ini, kita tahu nih, itu sholat di masjid untuk subuhnya terlalu cepat, belum waktunya. Ya udah, untuk menjaga maslahat antum sholat bersamanya, bersama jamaah kaum muslimin, nanti ketika waktunya antum sudah yakin itu waktunya, sholat lagi. Nah, itu solusinya. Ya, sholat lagi sendirian di rumah. Karena memang dalam masalah berinteraksi dengan masyarakat, tetap jangan memperlihatkan syad, ya, menyendiri atau berbeda dengan masyarakat. Ya, sholat berjamaah juga harus tetap dijaga bersama dengan kaum muslimin. Ya, itu harus dijaga, dipertimbangkan. Jadi itu, ya, kalau memang kita punya pegangan yang hujjah bisa dibuktikan, kita harus beramal dengan ilmu. Jangan sebatas ikut-ikutan. Ya, jadi kita ingin beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Dalam hal ini bukan yang dibahas ya, tapi di waktu setempat. Ya, kayak antum misalnya di tempat antum mungkin antum bisa melihat dengan mata kepala antum, oh ini belum waktunya. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau mau dirinci untuk salat subuh, di beberapa riwayat Nabi pernah menyegerakannya. Sampai di sebuah riwayat Nabi pernah salat subuh dan kata para sahabat, kami dengan yang lain nggak tahu siapa di antara kami. Menunjukkan masih gelapnya karena di waktu itu kan belum ada lampu ya, hanya mengandalkan lentera. Nah, yang pencahayaannya kan kurang. Pernah Nabi menaikkan salat subuh masih di kegelapan, yang kami nggak kenal satu dengan yang lainnya. Ya, karena memang untuk salat subuh dianjurkan untuk disegerakan karena waktunya memang sempit, subuh itu sedikit. Ya, ini juga ada dalil-dalil lain untuk mempertimbangkan hal ini. Ya, jadi kembali ke individu yang bersangkutan, kalau di tempatnya memang dia lihat dan bisa dia pertanggungjawabkan untuk mengatakan itu salah, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti dalam artian nanti antum salah aja di waktu yang antum yakini itulah waktunya. Gitu ya, dan tetap menjaga agar tidak menimbulkan fitnah di tengah khalayak ya, jangan menimbulkan fitnah di tengah khalayak. Nanti jangan antum terang-terangan, antum bisa menimbulkan mafsadah, ribut nanti masyarakat. Kalau bisa dinasihati dengan baik-baik. Dan setahu saya ada beberapa ustadz memang pernah mencoba masuk ke lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini. Saya pernah diceritakan sebagian ustadz kita pernah mencoba untuk menyampaikan nasihat untuk subuh itu tolong dipastikan kembali di beberapa tempat itu kurang tepat waktunya. Itu sudah disampaikan dan juga ini bekerja sama dengan astrologi 8. Ya, orang-orang ahlinya 8 untuk melihat fajar shodiq itu. Jadi ada usaha itu sudah ada. Ya, alhamdulillah. Jadi itu jawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya. Sholat kembali, diulang aja. Tapi jangan dipublikasikan ke masyarakat, nggak usah disampaikan. Hmm. 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 Sama
Sama, pada asalnya sholat yang ditunaikan bukan pada waktunya nggak sah. Berdasarkan ayat tadi. Apa ayatnya? Nggak pulang kalian. Nggak pulang kalian. Ayat ini jelas untuk dalil mengatakan kalau sholat bukan pada waktunya nggak sah. Nggak sah. Jadi kalau kita tahu dengan pasti dan kita bisa pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, ya Allah ini waktunya salah. Ini menunjukkan jangan cuma perkiraan, nggak boleh ya. Kalau perkiraan jangan. Kita menyalahkan orang banyak, nggak boleh. Maka jangan sholat. Tapi karena kondisi kita kan bersama masyarakat, ya apalagi antum misalnya di situ ya cukup diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Udah sholat aja, nanti ulang lagi di rumah. Begitu petunjuknya para ulama. Ya, dan itu ada memang pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kecuali kalau antum misalnya tidak dikenal di masyarakat itu, ya udah antum sholat aja di tempat lain, ya cari tempat lain, nggak masalah. Nah, ini juga mempertimbangkan bahwa kita harus sholat jamaah misalnya masalahnya. Kalau kita nggak ikut jamaah, kita luput jamaahnya. Ya, siapa yang mau berjamaah dengan kita? Kalau kita nggak bersama kaum muslimin, nah, itu masalahnya juga. Maslahat ini juga yang harus dijaga. Kita sholat berjamaahnya itu. Tapi sekali lagi, ini yang betul-betul tahu dengan pasti. Ya, tahu dengan pasti. Sebab gini, penentuan sholat di kalender, di aplikasi ini kalau dikeluarkan oleh lembaga resminya di negara kita, itu pada asalnya kita berprasangka baik, nggak mungkin muncul dengan begitu saja, tapi dengan pengalaman, dengan penelitian, ya. Apalagi kita tahu ada tim ru'yah, ya. Itu prasangka baik kita pada asalnya. Bahwa kita jangan langsung memprasangka buruk, wah ini nggak benar, ini nggak ngerti, nggak. Mereka ada bahasnya itu, ya. Tapi hanya saja namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan, ya. Makanya tadi kita tambahkan catatan bahwa jangan dijadikan paten, itu aja sih masalahnya. Ya, jangan jadikan paten, ya. Itu wallahu taala bisawab. Ya, untuk waktu sholat sendiri saya anjurkan ikhwan ada aplikasi bagus itu insya Allah bagus dan saya gunakan, dan aplikasinya itu otomatis di mana kita berada dia langsung sesuai dengan tempat kita berada. Nah, itu saya anjurkan antum install itu, bagus aplikasinya. Ya, nanti di-share insya Allah. Baik, sudah ya? Wallahu taala bisawab. Kita akhiri pertemuan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.